apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat itu mata tetua keempat berkilau keemasan. Soyen dan timnya benar-benar hebat dalam kemampuan bertarung mereka. Mereka bahkan berhasil meningkatkan Doki bintang 7 menengah. Soyen menjadi hampir bintang 8. Sebelumnya, ketika Soyen berada di puncak level bintang 4-nya, dia sendirian membunuh ketiga pembunuh bayaran bintang 5 dari aliansi bayangan yang mencoba membunuhnya. Satu berada di level bintang 5 awal, satu di level bintang 5 menengah, dan satu lagi di puncak bintang 5. Dan semuanya pembunuh bayaran profesional. Sekarang dia begitu dekat dengan bintang 8, sehingga dia bahkan tidak bisa menjamin dia bisa membunuhnya dengan cepat. Tetua pertama membalas. Tapi jangan lupa, Istana Obat tidak hanya punya 2 tetua tamu bintang 8, karena masih ada beberapa banyak lagi. Tetua keempat tersedak, dan setelah jeda yang lama, dia tergagap. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan selain bertarung. Tetua keempat merasa terhina, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah tawa mereda, tetua ketiga bertanya kepada King Horan dengan bingung. Kaisar Iblis, status Dodi bintang 9 begitu mulia, mengapa leluhur klan monster berbicara atas nama Soyen? Apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Soyen? Ya, Soyen adalah manusia, jadi bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan leluhur klan monster? Pada saat ini semua mata tertuju pada King Horan. Mengingat hubungan pribadi mereka, mungkin dia tahu sesuatu. Tapi King Horan juga bingung dengan hal ini. Dia ingat betul ketika leluhur klan monster menyebutkannya hubungannya dengan Soyen. Soyen bahkan merutkan kening. Apakah karena dia tidak menyangka leluhur klan monster akan mengatakan ini di depan umum? Atau apakah Soyen sendiri bingung? Dia tidak yakin. Dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata terakhir Kaisar Iblis. Bertemanlah dengan Soyen dengan segala cara. Mungkinkah roh Kaisar Iblis telah menemukan sesuatu yang luar biasa dalam diri Soyen? Karena keduanya adalah Dodi bintang 9 sebelum bencana kuno. Mungkinkah leluhur klan monster juga melihat kualitas luar biasa yang sama pada Soyen? Lagi pula Soyen memang memiliki begitu banyak keajaiban yang luar biasa. Mungkinkah ini adalah misteri yang hanya bisa dipahami oleh Dodi bintang 9 yang pernah mengalami bencana kuno? Saat pikirannya berkecamuk tanpa jawaban, King Horan tak kuasa menahan diri untuk melirik tetua berjubah merah yang berdiri di ambang pintu. Tetua itu tampak tak menyadari percakapan mereka dan seakan tak menyadari tatapan King Horan. Setelah kembali tenang, King Horan menggelengkan kepala kepada para tetua dan berkata, saya juga tidak tahu. Namun jika leluhur klan monster berkata begitu, saya yakin dia tidak berbohong. Bagaimanapun itu baik untuk Soyen. Semua orang mengangguk. Tentu saja itu baik. Meskipun Istana Obat memandang Soyen sebagai duri dalam daging mereka setelah kejadian ini. Karena hubungan dengan leluhur klan monster. Berarti jika mereka ingin melenyapkan Soyen, mereka harus berpikir 2 kali dan berhati-hati. Namun tetua ketiga tak kuasa menahan tawa. Soyen, anak itu, baru bintang 2 ketika Mu'er membawanya kembali. Setelah beberapa waktu, dia sudah bintang 7 dan telah membangun kekuatan yang begitu tangguh. Jadi saya merasa semakin tak terduga. Benar sekali, kata King Horan sambil tersenyum. Kalau begini terus, siapa tahu seberapa jauh anak ini akan tumbuh dan keajaiban apa yang akan ia ciptakan. Saya semakin bersemangat untuknya. Saat itu, seorang pria tua berbaju merah bergegas masuk ke aula dan menyerahkan sebuah undangan kepada King Horan. Zhen Bufan? King Horan sedikit mengernyit melihat undangan berlapis emas di tangannya, lalu tersenyum. Ini mulai menarik. Danau Lingbo yang terletak di wilayah manusia berwarna hijau zamrud tua.
Permukaannya yang seperti cermin berkilauan sebagai broklat perak. Kemudian sebuah perahu mewah ditambatkan di dekat pantai. Zhen Zhongfu, sang kaisar manusia, duduk di perahu. Sesekali melemparkan makanan ikan ke danau. Sekelompok burung camar dan kutut membentangkan sayap putih mereka dan terbang dari tepi danau. Terbang berjajar di langit biru cerah, bagaikan naga perak yang indah. Unicorn emas bukanlah sesuatu yang tinggal di kolam. Begitu bertemu angin dan awan, ia berubah menjadi naga. Zhen Zhongfu mendongak ke arah Aulu dan bergumam pada diri sendiri. Seorang kultivator bintang 7 tingkat menengah. Pasukan elit yang terdiri dari lebih dari 1.000 atau 2.000 prajurit Dodi bintang 5. Dengan anggota inti mereka yang semuanya telah mencapai Dodi tingkat tinggi. Dan leluhur klan monster yang muncul secara langsung. Suyen, meskipun saya tidak meremehkan Anda, tapi pada akhirnya saya tetap meremehkan Anda. Sambil mengalihkan pandangannya dan menatap permukaan danau yang jauh, Zhen Zhongfu merenung lagi. Apa hubungan antara Suyen dan leluhur klan monster? Hanya dalam beberapa ribu tahun ia melonjak dari 1 bintang ke bintang 7. Apakah ini ada hubungannya? Untungnya, klan Xiao adalah keluarga cabang dari keluarga Zhen saya. Jadi pertumbuhan Suyen dan klan Xiao akan menguntungkan keluarga Zhen saya dalam segala hal. Meskipun saya salah perhitungan kali ini dan kurang tegas dalam mendukung Suyen. Jika Suyen memang seseorang yang mampu mencapai hal-hal hebat, saya yakin dia akan mengerti dan seharusnya tidak ada keretakan yang terlalu besar. Lagi pula, Nier adalah kepala pengurus Yomensen-nya. Nier, haruskah saya benar-benar mempertimbangkan kembali pendirian saya terhadap Suyen dan memperkuat hubungan saya dengannya? Demi kepentingan publik dan pribadi, haruskah saya berhenti memperlakukan klan Xiao sebagai keluarga cabang? Pada saat ini, seorang bawaan berlari kecil di sepanjang jalan setapak batu biru. Mengantarkan undangan berlapis emas ke kapal mewah dan menyerahkannya kepada Zhen Zhongfu. Melihat undangan itu, alis Zhen Zhongfu terangkat. Saya sudah lama tidak mencicipi teh enak dari puncak Jueshui. Dan saya sangat merindukannya. Di wilayah klan monster di puncak hijau, rerumputan ramping berdesir bertiup angin sepoi-sepoi. Klinin berdiri di hadapan leluhur klan monster yang sedang duduk bersila. Mulutnya terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Karena demi menyelamatkan Sun Er dan melindungi keselamatan Suyen, ia mengesampingkan kesegalanya dan dengan berani mengejar. Hampir menyeret klan monster ke dalam perang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun leluhur monster turun tangan tepat waktu untuk meredakan konflik, Qinglin tetap tidak menyadari alasan sebenarnya sang leluhur turun tangan. Hingga hari ini, ia masih percaya bahwa leluhurnya tak tahan melihat pertumpahan darah para prajurit kuat klan monster dan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Oleh karena itu, menghadapi leluhur yang memanggilnya, Qinglin merasa sangat bersalah dan gelisah. Pada saat ini, leluhur monster membuka matanya, menatap Qinglin dengan tenang, dan bertanya, "Tahukah Anda mengapa saya memanggil Anda?" Qinglin mengangguk. Qinglin ceroboh dan membuat Anda khawatir. Anda mengirimkan pikiran spiritual Anda hanya untuk memastikan keselamatan Qinglin, dan saya sangat berterima kasih. Leluhur monster terkekeh. Anda tidak perlu berterima kasih pada saya. Bagaimanapun ini bukan karena Anda. Mata Qinglin melebar. Kemudian leluhur monster berkata dengan tenang. Tentu saja saya tidak akan membiarkan putri monster saya menderita sedikit pun. Namun karena kesadaran ilahi saya ada di sini, melindungi Anda adalah hal yang mudah. Adapun alasan mengapa saya turun tangan menyelamatkan nyawa Suyen dan ikut campur dalam masalah sepele seperti ini adalah karena kami memang memiliki hubungan. Qinglin semakin bingung. Jadi dia bertanya dengan tak percaya. Benarkah seperti yang dikatakan leluhur? Anda dan Suyen memiliki hubungan? Leluhur monster mengangguk pelan sehingga Qinglin merasakan gelombang kegembiraan. Dengan dukungan leluhur monster, Suyen tidak perlu lagi khawatir tentang pembalasan dari istana obat di masa depan.
Melihat pikiran Kinglin, leluhur monster berkata dengan ekspresi, "Jangan terlalu dipikirkan. Meskipun Shen dan saya memiliki hubungan, ini hanya pengecualian. Mulai sekarang saya tidak bisa banyak membantunya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya." Mendengar itu, kegembiraan Kinglin langsung memudar. Meskipun bingung, ia tahu leluhurnya menepati janjinya. Ia mengerutkan bibirnya, rasa kehilangan membuncak di hatinya. Namun Kinglin tahu leluhurnya benar. Semuanya bergantung pada Xiaoyan. Jika Xiaoyan mengembangkan rasa ketergantungan karena hubungannya dengan leluhur, ia tidak akan pernah menjadi prajurit yang benar-benar kuat. Maka ia bertanya dengan lembut, "Lalu, mengapa leluhur menyampaikan pesan itu kepada Kinglin?" Melihat ekspresi Kinglin yang langsung tenang, leluhur monster diam-diam memujinya. Dengan senyum tipis, ia bertanya, "Anda pasti berada di benua yang sama dengan Xiaoyan sebelum datang ke benua Dodi, kan?" Meskipun pertanyaan leluhur monster ringan, tetapi bagi Kinglin itu bagaikan sambaran petir. Wajah Kinglin berubah berulang kali dan ia hampir berseru, "Bagaimana Anda tahu?" Sambil menekan keterkejutannya, Kinglin menatap leluhur monster dengan ngeri. Bertanya-tanya bagaimana ia bisa tahu. Apakah perjalanannya ke istana obat telah mengungkapkannya? Tapi ia merasa telah menutupinya dengan baik di sana. Leluhur monster menatap Kinglin dengan tenang, ekspresinya tenang, berharap Kinglin akan mengaku. Menghadapi tatapan diam leluhur itu, Kinglin merasakan gelombang kecemasan. Pikirannya berpacu mencoba menguraikan niat leluhurnya. Apakah ia hanya menemukan kenalan lama antara dirinya dan Xiaoyan? Ataukah ia menemukan hubungan mereka? Rasa dingin menjerat di tulang punggungnya. Kinglin ingin menyembunyikan sesuatu tetapi menatap mata leluhurnya yang seolah menembus semua orang. Ia merasakan gelombang kelemahan. "Mengakulah, entah itu kesalahan atau hukuman, saya akan menanggungnya." Setelah membulatkan tekad, Kinglin menenangkan diri dan menjelaskan semuanya kepada leluhurnya. Dan leluhur monster mendengarkan dengan tenang. Ekspresinya tak tergerak. Wajahnya tak berubah. Namun ia mendesah dalam hati. "Jadi, bukan Xiaoyan. Jika ada orang lain yang telah mencuri hati gadis suci klan monster, menyebabkannya kehilangan kesuciannya, mereka tidak hanya tidak akan bisa menikahinya, tetapi mereka juga akan menghadapi kematian. Lagi pula, gadis suci klan monster tidak layak untuk sembarangan orang. Dan klan monster tidak akan membiarkan kesuciannya ternoda sedikit pun." Setelah mendengar pengakuan Kinglin, menatapnya dengan cemas dan memikirkan seluruh perjalanan Kinglin dan Xiaoyan dari perkenalan mereka hingga saat ini. Leluhur monster tak kuasa menahan diri untuk menatap langit, seolah bertanya, apakah ini takdir mereka? Atau sudah ditakdirkan olehnya? Perlahan dia mengalihkan pandangannya. Bibir leluhur monster melengkung membentuk senyum saat ia berkata dengan tenang, "Baiklah, Anda boleh kembali. Tolong kirim pesan kepada Xiaoyan. Minta dia untuk datang mengunjungi saya ketika dia punya waktu." "Leluhur!" Kinglin ngeri, mengira leluhurnya tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. "Lihat betapa cemasnya Anda." Leluhur monster yang wajahnya menyerupai seorang gadis muda tersenyum. "Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulitnya. Saya hanya ingin berbicara dengannya." Melihat senyum tulus leluhurnya, hati Kinglin perlahan menjadi tenang. Sementara itu di aula utama istana klan monster, Raja Monster terdiam. Dia telah terdiam untuk waktu yang lama. Kali ini gadis suci memimpin sekelompok tokoh berpengaruh untuk membantu Xiaoyan. Ia telah mempertimbangkan segala kemungkinan, tetapi tak pernah membayangkan sang leluhurnya akan turun tangan secara pribadi demi Xiaoyan. Jadi gelombang emosi membuncah dalam dirinya. Leluhur Dodi Bintang 9 memiliki posisi tertinggi. Selama bertahun-tahun, ras monster telah mengalami pasang surut, tetapi selain sesekali mengambil keputusan untuknya, leluhurnya hanya duduk diam dan menonton. Tak pernah secara pribadi ikut campur dalam perebutan kekuasaan yang tak mengancam kelangsungan hidup ras monster. Namun kali ini, leluhurnya secara pribadi turun tangan, menggunakan akal sehatnya, demi orang asing, demi masalah sepele yang melibatkan kasih sayang orang asing. Mengapa? Bukan karena Xiaoyan telah membantu ras monster menemukan gadis suci. Juga bukan karena pil permajaan Xiaoyan telah memulihkan penampilan muda leluhurnya. Mungkin karena
seperti yang dikatakan leluhurnya. Xiaoyan dan leluhurnya memiliki hubungan. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara Xiaoyan dan leluhurnya? Seorang manusia, hanya beberapa ribu tahun dia baru tiba di benua Dodi, bahkan belum pernah bertemu leluhurnya. Bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan seperti itu? Sungguh tak masuk akal. Mungkinkah leluhur itu telah menemukan hubungan tersembunyi antara gadis suci dan Xiaoyan? Jika demikian, leluhurnya seharusnya lebih tidak kompeten dalam membantu Xiaoyan. Atau mungkin, apakah leluhurnya hanya terpesona oleh bakat luar biasa Xiaoyan? Kemajuan Xiaoyan ini sungguh luar biasa. Ia baru berada di benua Dodi selama beberapa ribu tahun dan sudah mencapai tahap pertengahan bintang 7. Ia bahkan telah menempa pasukan elit yang begitu menakjubkan dan didambakan. Mungkinkah leluhurnya menyetujui hubungannya dengan gadis suci? Jika demikian, masuk akal. Ras Monster pasti akan mendukung calon suami gadis suci itu. Namun jika ia hanya memerintahkan para prajurit kuat ras Monster untuk melindungi Xiaoyan dengan sekuat tenaga, alih-alih turun tangan secara pribadi, mustahil ada hubungan. Sungguh tak masuk akal. Memikirkan ini, akhirnya Raja Monster menghela nafas. Xiaoyan ini bukan orang biasa. Raja Monster tetap diam, begitu pula para tetua. Setelah mendengar Kaisar Monster berbicara, tetua agung menimpali. Memang tidak mudah. Sebelum leluhur muncul, klan iblis, aliansi pedagang, klan manusia, dan klan obat telah mengirim orang untuk membantu. Belum lagi kehadiran pribadi Kaisar Iblis. Semua orang tahu dia memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Dan bahkan posisinya sebagai Kaisar Iblis adalah berkat Xiaoyan. Namun, bahkan klan obat yang sedang terpuruk dipimpin oleh Yotian mengerahkan seluruh klan mereka. Seolah-olah hidup dan mati bersama Xiaoyan. Hal ini jelas bukan karena perseteruan antara klan obat dan istana obat. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan klan Xiao kali ini cukup untuk menggemparkan dunia. Xiaoyan berada di tahap tengah alam bintang 7 dan kemampuan bertarung tim dari bawaan intinya telah langsung meningkatkan Doqi Xiaoyan setidaknya hingga puncak alam bintang 7. Saat tetua agung berbicara, Raja Monster menyela. Kemampuan bertarung tim itu adalah hadiah dari saya sebagai imbalan karena telah menyempurnakan pil permajaan untuk leluhur kita. Jadi seharusnya sekuat ini. Oh, tetua agung dan semua tetua mengungkapkan penyesalan. Raja Monster tersenyum. Saya tahu betapa berharganya kemampuan bertarung tim itu. Tetapi saat itu hanya 2 pil permajaan yang terjual. Menjadikannya komoditas langka dan saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia membantu leluhur kita menyempurnakan pil tanpa memberikan sesuatu yang baik sebagai imbalan? Tidak seperti sekarang. Meskipun pil permajaan mahal, pil itu ada di mana-mana, mudah didapatkan oleh siapapun yang punya uang. Meskipun Raja Monster tersenyum, tapi ada sedikit penyesalan tersirat dalam kata-katanya. Jadi para tetua mengangguk mengerti dan tetua pertama menghibur mereka. Jangan bersedih. Demi leluhur kita, apa yang tidak bisa dikorbankan oleh klan Monster kita? Kemudian dia melanjutkan. Saya sungguh tak habis pikir bagaimana Xiaoyan bisa melakukan semua itu. Sungguh tak masuk akal. Dulu, saya tak pernah menganggap serius klan Xiao yang kecil, tapi sekarang saya sungguh mengagumi Xiaoyan. Tetua kedua juga mengangguk dan berkata, ya, saya harus mengaguminya. Menurut penyelidikan, sebelum Xiaoyan muncul, klan Xiao tinggal di tempat terpencil seperti negara kekaisaran. Mereka bahkan bukan pasukan berpangkat rendah. Pemimpin klan, satu-satunya yang terperingkat adalah Dodi bintang 4. Namun sejak Xiaoyan muncul, ia pertama kali menemukan makam Kaisar Iblis tua yang telah dicari-cari seluruh benua selama bertahun-tahun tanpa hasil. Ia menggunakan token Iblis Darah milik Kaisar Iblis tua untuk berteman dengan klan Iblis Darah, yang memungkinkan King Huran naik tahta Kaisar Iblis. Kemudian, dengan mengandalkan Caran Kingling dan pil Ki Darah, ia bekerja sama dengan aliansi pedagang dan mendirikan rumah Xiao di kota Jushi.
Akibatnya, dia meraup untung besar dan mengumpulkan banyak harta. Ketika tetua kedua mengatakan ini, para tetua mulai berdiskusi. Siapa bilang itu tidak benar? Sekarang di tingkat rendah kita harus membawa cairan kinglin dan pil darah yang cukup saat mereka pergi berlatih. Xiaoyan dan aliansi pedagang telah menghasilkan banyak uang dari kedua jenis pil ini. Benar, saya pernah mendengar banyak dodi tingkat rendah mengeluh bahwa cairan kinglin dan pil darah beberapa kali lebih mahal daripada pil pemulihan dengan kualitas yang sama. Tetapi mereka tetap harus membelinya. Karena itu lebih efektif. Nyawa dipertaruhkan di saat kritis. Ini lebih baik daripada pil peremajaan yang hanya memiliki efek meremajakan dan menjaga wajah. Tetapi harganya sangat mahal kan? Tetua kedua menyela diskusi semua orang dan bergumam. Wanita benar-benar tidak masuk akal. Lalu melanjutkan. Dengan ini Xiaoyan mulai merekrut orang-orang berbakat. Ketika klan jiwa iblis mendambakan negara kekaisaran, ia mengalahkan orang-orang kuat yang dikirim oleh klan jiwa iblis dalam satu serangan, menyatukan negara kekaisaran dan memindahkan seluruh klan Xiao ke Xiao Mansion di kota Jushi. Perkembangan pesatnya bahkan mengejutkan kaisar manusia. Jika dipikir, ini memang hadiah, tapi sebenarnya sebuah isyarat niat baik. Ia telah dianugerahi sebidang provinsi di Yuan yang berbatasan dengan Disho. Raja Monster tiba-tiba menyela. Zhen Zhongfu masih terlalu pelit. Jika itu saya tidak hanya akan memberinya wilayah yang luas, tetapi juga akan mengangkatnya sebagai menantu saya. Mengangkat status klan Xiu di dalam keluarga Zhen. Zhenny menjabat sebagai kepala pengurus rumah Xiu dan Xiaoyan. Putri kaisar manusia, dia si cantik yang paling terkenal, telah berkenan menjadi kepala pengurus klan bawahan. Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada cinta di antara dia dan Xiaoyan? Mendengar itu, semua orang mengangguk. Tetua kedua memanfaatkan kesempatan itu untuk menyarankan. Saya tidak akan menceritakan perbuatan Xiaoyan. Semua orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pertumbuhannya yang pesat memang tak tertandingi, tetapi jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Potensinya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan untuk menyeimbangkan kembali hubungan kita dengan Xiaoyan dan klan Xiao. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Tetua ketiga mengangkat tangannya ke udara, sebuah isyarat. Hormat kepada para leluhur. Jika leluhur mendukung seseorang, kita harus mengerahkan segenap upaya untuk mendukung mereka. Jelas, leluhur monster adalah surga bagi ras monster, dan kata-kata tetua ketiga digaungkan dan didukung oleh banyak tetua. Namun tetua pertama ragu untuk berbicara. Ia masih ragu dalam hatinya, tetapi karena itu melibatkan leluhurnya. Jadi dia tidak berani berbicara. Seolah-olah ia bisa membaca pikiran tetua agung, mencerminkan keraguannya sendiri. Kaisar Monster meletakkan tangannya dengan gerakan hampa untuk menenangkan keributan. Dan dia menyatakan, jika leluhur telah memberikan instruksi yang jelas, kita akan patuh. Namun, leluhur belum mengatakan sepatah kata pun sejak kembali. Oleh karena itu, saya menduga, mungkin Xiaoyan memang memiliki hubungan dengan leluhur. Tetapi leluhur hanya ingin menjaga Xiaoyan untuk selamanya. Atau mungkin leluhur memiliki perasaannya sendiri terhadap Xiaoyan. Bagaimanapun, kita harus menahan diri untuk tidak berasumsi. Selama leluhur tetap diam, kita harus bertindak demi kepentingan ras monster. Kaisar Monster berbicara dengan begitu tegas sehingga keheningan sesaat menyelimuti aula utama Kaisar Monster. Tetua Agung merasa sangat lega mendengar kata-kata Kaisar Monster. Ini adalah keputusan yang tepat bagi seorang pemimpin klan. Jadi hubungan seperti apa dengan klan Xiao yang akan menjadi kepentingan terbaik bagi ras monster? Tetua Agung terdiam sejenak sebelum mengajukan pertanyaan spesifik untuk dipertimbangkan para tetua. Saya yakin semua orang dapat melihat bahwa klan Xiao dan istana obat saat ini terkunci dalam perseteruan yang tak terdamaikan. Setelah masa sensitif ini, saya berani bertaruh.
bahwa bahkan demi gengsi, Istana Obat niscaya akan mengambil tindakan terhadap klan Shio. Dan mengingat kepribadian Soyen dan momentumnya yang semakin meningkat, klan Shio tentu saja tidak akan berkompromi. Akibatnya, konflik antara kedua belah pihak akan semakin dalam dan tak terdamaikan. Jika memanas di masa depan, bisa jadi akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Saat ini, Istana Obat kuat, sementara klan Shio masih relatif lemah. Namun mengingat potensi luar biasa yang ditunjukkan oleh klan Shio, siapa yang bisa mengatakan seberapa kuat mereka nantinya? Oleh karena itu, bagaimana kita harus memposisikan hubungan kita dengan Istana Obat dan klan Shio? Haruskah kita menunggu dan melihat? Atau haruskah kita memprioritaskan persahabatan dengan salah satunya? Ini menyangkut masa depan klan Monster. Jadi mohon pertimbangkan baik-baik. Jelas, ini adalah pertanyaan yang sangat praktis dan sulit. Jadi para tetua tetap diam. Masing-masing mempertimbangkan pro dan kontraknya. Bahkan Raja Monster juga masih ragu-ragu. Merasa agak terintimidasi. Tetua kedua angkat bicara. Ras monster kita yang dibatasi oleh bakat alami kita, bahkan lebih bergantung pada Istana Obat untuk mendapatkan ramuan daripada manusia dan iblis. Jika kita prioritaskan berteman dengan Istana Obat, kita akan mendapatkan diskon terbesar untuk ramuan dari Istana Obat. Sebuah keuntungan yang sangat nyata. Di sisi lain, jika kita memprioritaskan berteman dengan klan Shio, kita memiliki sejarah interaksi yang tidak biasa. Mulai dari Xiaoyan yang menyempurnakan pil permajaan untuk leluhur kita, hingga Kaisar Monster yang menghadiahkan kemampuan bertarung timnya sebagai tanda terima kasih. Hingga Xiaoyan yang mengambilkan gadis suci untuk ras monster kita. Dan bahkan kali ini ketika leluhur kita secara pribadi membantu mereka. Jika kita menjalin hubungan baik dengan klan Shio sekarang, meskipun mereka belum benar-benar menjadi kuat, kita pasti akan menuai persahabatan tulus dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Tetua kedua tidak memberikan posisi yang jelas, ia hanya menyebutkan keuntungan dari setiap pilihan. Namun para tetua masih bimbang antara pro dan kontra. Tiba-tiba seseorang bergumam. Apa gunanya berteman dengan klan Shio sekarang? Tidak akan terlambat untuk berteman dengan mereka setelah mereka benar-benar bangkit. Kita klan Monster memiliki leluhur di puncak pemimpin. Apa mereka pikir mereka akan menjadi musuh kita setelah mereka bangkit? Lagi pula, leluhur kita lah yang menyelamatkan Xiaoyan kali ini. Meskipun hal ini masuk akal, tetapi seseorang langsung membantah. Ketika satu kekuatan bangkit, lawannya pasti akan merosot. Ini telah terbukti berkali-kali. Hanya dengan berteman dengan klan Shio yang sedang bangkit sekarang, kita dapat mempertahankan kekuatan kita dengan lebih baik di tengah kebangkitan mereka dan kemerosotan Istana Obat. Siapa yang bisa menjamin bahwa klan Shio akan bangkit daripada dihambat pertumbuhannya oleh Istana Obat? Jadi kita harus lebih banyak membantu klan Shio sekarang karena mereka sangat membutuhkan bantuan. Untuk sesaat semua orang terpecah belah. Masing-masing memegang pandangan mereka sendiri dan konsensus sulit dicapai. Raja Monster dengan lembut mengusap dahinya karena para tetua tidak dapat mencapai konsensus. Jadi dia harus membuat keputusan akhir dan berbicara pelan. Mari kita tetap netral. Namun kita bisa memanfaatkan koneksi Xiaoyan dengan leluhur kita untuk memberikan dukungan yang tepat kepada klan Shio. Kata-kata Kaisar Iblis agak tidak konsisten saat ia membuat keputusan. Jelas masih bergelut dengan masa depan yang tidak pasti. Meskipun netralitas mungkin tampak tidak pasti. Memanfaatkan prestise leluhur untuk mendukung klan Shio tidak diragukan lagi. Merupakan strategi yang paling dapat diandalkan saat ini. Namun, para tetua tidak yakin bagaimana cara mendukung klan Shio dan tingkat dukungan apa yang tepat. Tepat saat aula hening, sebuah suara dari luar mengumumkan. Laporkan, Aliansi Pedagang telah mengirimkan undangan. Undangan? Aliansi Pedagang? Sambil mengambil undangan itu, ia membukanya dan mengamatinya. Kemudian senyum penuh arti tersungging di sudut mulut Kaisar Monster. Pertemuan minum teh saat ini.
Di Xiu Mansion, Xiao tenggelam dalam pelukan lembut Sun Er, tetapi para petinggi sibuk dan kewalahan. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Mansion gelisah. Dengan gelombang demi gelombang pasukan datang berkunjung. Ada yang besar, ada yang familiar, ada yang tidak dikenal. Namun waktu kunjungan ini konsisten. Entah di pagi hari saat fajar atau di sore hari saat senja, dan tepat saat fajar menyingsing. Sebuah pasukan berukuran sedang datang berkunjung. Setelah akhirnya pertemuan selesai, Xiao Zhan sambil tersenyum lebar menemani Xiaoqi dan Zeni saat mereka mengantar para tamu. Ia kemudian meneguk teh dalam-dalam dari cangkir di meja kopi, menjatuhkan diri di kursi dan mengumpat. Sialan, orang-orang ini sepertinya mereka sepakat untuk datang di jam segini dan membuat kunjungan yang sah terlihat seperti pencuri. Xiaoqi tersenyum pahit dan berkata, mereka tidak punya pilihan. Pagi dan sore hari adalah waktu yang paling tidak terlihat. Meskipun mereka ingin berteman dengan kita, mereka khawatir akan ketahuan oleh istana obat. Jadi mereka waspada. Xiao Zhan yang masih geram berkata dengan nada menghina. Mereka ingin menjadi tiran sekaligus tokoh yang berbudi luhur. Apa gunanya berteman dengan kekuatan bermuka dua seperti ini? Lihat, apa yang Anda katakan? Jenny sedikit tidak senang dengan kekasaran Xiao Zhan dan berkata dengan nada tegas. Berapa banyak kekuatan yang tidak mengejar kepentingan. Ini adalah sifat manusia. Jangan meremehkan kekuatan-kekuatan ini. Seperti kata pepatah, sebatang pohon tidak dapat membuat hutan dan menumpuk pasir dapat memenuhi lautan. Beberapa sekutu yang tidak solid selalu lebih baik daripada beberapa musuh. Terlebih lagi, istana obat sangat kuat dan sudah patut dipuji bahwa mereka masih bisa datang dan berteman dengan kita. Melihat Xiao Zhan menundukkan kepalanya menyadari sesuatu, Zeni mengendurkan ekspresi tegas dan mendesah. Namun, kekuatan pasukan yang datang berkunjung ini pada akhirnya agak lemah. Jika kita ingin melawan istana obat yang kuat, kita harus mendapat dukungan dari kekuatan super. Jelas semua orang tahu bahwa istana obat tidak akan pernah menyerah dan pasti ada banyak mata-mata di sekitar Xiao Mansion. Selama Xiao Yan dan sekelompok anggota inti meninggalkan kota Jushi, mereka akan diserang oleh istana obat. Berdasarkan pengalaman 3 serangan istana obat yang gagal, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan kali ini dan perbandingan kekuatan kedua belah pihak, orang-orang yang dikirim oleh istana obat pasti sangat kuat. Namun untuk menjadi benar-benar kuat, Xiao Yan dan anggota intinya tidak bisa begitu saja berkultivasi di dalam Xiao Mansion tanpa pergi keluar untuk mencari pengalaman dan penguatan. Di sebelah tenggara benua Dodi, sekitar 50.000 mil dari kota Jushi, pedesaannya tandus. Hanya ada satu puncak yang menjulang di antara awan. Ketinggiannya tidak diketahui. Puncak itu disebut puncak Juishui. Di bawah awan, lereng gunung tampak gelap gulita tanpa tumbuhan apapun, setajam sayatan pisau. Di atas, hamparan salju yang membeku selama ribuan tahun membelah puncak menjadi dua, seolah berada di dua dunia yang berbeda. Jadi pemandangannya sungguh spektakuler. Seluruh puncak hanya ditumbuhi satu tanaman, pohon teh yang bertengger di tebing di puncaknya. Pohon teh tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Tetapi menemukan satu pohon teh tumbuh di tempat yang begitu dingin dan tinggi sungguh merupakan keajaiban. Keajaiban selalu lahir dari keajaiban tertentu, dan pohon teh ini pun tak terkecuali. Seperti yang kita semua tahu, meskipun teh dibagi menjadi teh musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, semuanya dipanen hanya setahun sekali. Namun pohon teh ini hanya menumbuhkan tunas baru sekali setiap 1000 tahun, hanya menghasilkan 10 liang. Tapi teh yang dihasilkan menyegarkan, lembut, dan kaya rasa. Seteguk meninggalkan rasa manis yang halus di lidah, aroma yang melekat di gigi dan pipi. Aroma teh yang lembut perlahan meresap ke hidung dan tenggorokan, meninggalkan rasa rileks yang nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuh. Jadi bisa minum teh langka seperti itu tak diragukan lagi, merupakan simbol status. Dan ini adalah wilayah aliansi pedagang. Tapi mengapa Yen Bufon mengundang kaisar manusia, kaisar iblis, dan kaisar monster untuk mencicipi teh di sini?
Di puncak, sesosok tiba dengan embusan angin. Ia mengenakan jubah putih dengan sulaman naga emas di dadanya, dan dia adalah kaisar manusia, Zhen Zongfu. Tak jauh dari situ, ia melihat Zhen Zongfu duduk di atas meja batu di depan pondok beratap jerami yang dipotong oleh 4 pilar batu. Dan dia sedang menambahkan arang ke tungku tanah liat merah kecil di depannya. Dan merebus air salju dalam teko batu yang indah. Zhen Zongfu tersenyum tipis dan menghampiri Zhen Bufan. Menggunakan langit dan bumi sebagai ruang teh dan es berusia 1000 tahun sebagai airnya. Teh Jue Sui yang diseduh pasti akan terasa lebih nikmat. Zhen Bufan mendongak dan bertukar pandang dengan Zhen Zongfu melalui kabut yang mengepul. Lalu ia membersihkan salju di meja batu di sampingnya, mempersilakan Zhen Zongfu duduk, dan berkata sambil tersenyum. Teh Jue Sui paling nikmat diseduh dengan air salju dari puncak Jue Sui. Beraninya saya tidak sopan saat menjamu tamu terhormat seperti ini. Kita kan saudara, kenapa harus sopan begitu? Zhen Zongfu mengangkat jubahnya dan duduk. Ia mengambil teko di samping Zhen Bufan, membukanya dan menghirup tehnya sambil bertanya. Anda mengundang saya ke sini bukan hanya untuk minum teh kan? Apa ada hal penting yang tak bisa Anda ceritakan pada saya di rumah? Lalu ia bercanda. Anda hanya memberi saya 2 tel teh juice ini setiap kali. Dan Anda tidak bilang akan memberi saya 2 teh lagi. Bukannya saya pelit, tapi teh ini sangat langka, jadi saya tidak bisa membaginya. Jadi 2 teh saja sudah porsi terbesar. Kata Zhen Bufan dengan raut wajah tak berdaya. Saya mengundang Anda ke sini, saudaraku, karena Anda bukan satu-satunya tamu hari ini. Siapa yang mungkin mengundang Zhen Bufan ke tempat ini untuk menikmati teh Jue Sui bersamanya? Undangan untuk bertemu di puncak Jue Sui jelas bukan untuk menyeduh teh Jue Sui langsung dari salju di puncak. Pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, tetapi ia takut didengar. Jadi apa itu? Zhen Zongfu menatap Zhen Bufan dengan tatapan ingin tahu. Tetapi Zhen Bufan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Zhen Zongfu tersenyum tipis dan memandangi pemandangan salju di sekitarnya. Ia sudah menduga-duga, tetapi karena Zhen Bufan tidak mengatakan apa-apa, ia tidak bertanya. Kepingan salju yang berterbangan perlahan mengecil dan berhenti, dan sinar matahari yang hangat menyinari, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan di puncak-puncak putih. Zhen Bufan memasukkan daun teh ke dalam cangkir teh, mendinginkan air salju yang mendidih sebentar, lalu menuangkannya perlahan ke dalam cangkir teh. Seketika aroma teh yang menyegarkan tercium. Saya datang di waktu yang tepat. Kaisar manusia, lebih baik datang di waktu yang tepat daripada datang lebih awal. 2 sosok melayang dari arah yang berbeda. Satu berbaju hijau dan satu lagi berbaju merah. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Iblis dan Kaisar Monster? Zhen Zongfu melirik Zhen Bufan dan berkata penuh arti. Kalian benar-benar tamu terhormat. Zhen Bufan tersenyum tipis. Setelah Kaisar Iblis dan Kaisar Monster duduk, ia mengambil cangkir teh dan mengisi tempat cangkir teh dengan teh yang harum. Kemudian dia memberi isyarat kepada 3 kaisar. Silahkan. Bagaimana mungkin seseorang tidak menikmati teh yang tiada tara ini? Mengesampingkan rasa penasaran, jadi 3 kaisar dan Zhen Bufan menikmatinya dengan seksama, tanpa suara. Setelah 3 putaran teh, Zhen Bufan bertanya, bukankah rasanya lebih enak jika diseduh dengan air salju dari puncak Jue Sui? Iya, Kaisar manusia mengangguk. Aromanya lebih menyegarkan dan tidak terlalu vulgar, serta rasanya lebih lembut. Tentu saja rasanya jauh lebih enak. Sayang sekali, kata King Huron dengan menyesal. Hanya 1 atau 2 ons dalam 1000 tahun. Jika saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyeduhnya, bukankah saya akan menghabiskannya sekaligus? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.